Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Story Islam rahimakumullah. Video kali ini akan membahas pertanyaan keempat dalam kitab Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Apakah roh itu mati ataukah hanya jasad yang mati? Terjadi beberapa perbedaan pendapat tentang perkara ini. Ada yang berpendapat bahwa ruh itu mati dan merasakan mati. Pasalnya, ruh itu bernyawa dan setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Menurut pendapat ulama besar, banyak dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah semata. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-27 yang artinya, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Para ulama besar juga mengatakan bahwa jika malaikat saja mati, ruh manusia tentu lebih pantas untuk mati. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 11 tentang penghuni neraka bahwa mereka berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Ada juga yang berpendapat bahwa ruh itu tidak mati karena ruh diciptakan untuk kekal, sedangkan kematian itu hanya berlaku pada jasad atau raga. Menurut mereka, banyak sekali hadis yang menunjukkan adanya kenikmatan dan siksa atas ruh setelah ruh itu berpisah dari jasadnya, hingga Allah mengembalikan ruh-ruh itu pada jasadnya. Sekiranya ruh-ruh itu mati, tentu kenikmatan dan siksa akan hilang darinya. Berkaitan tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 170 yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Ayat tersebut menjelaskan secara tegas dan pasti bahwa ruh dan jasad mereka telah berpisah dan telah merasakan kematian. Pendapat yang benar perihal matinya ruh adalah berpisahnya ruh dengan jasadnya dan keluarnya ruh dari jasad tersebut. Jika makna kematian seperti ini yang dimaksudkan, ia telah merasakan kematian. Akan tetapi, jika yang dimaksudkan dengan kematian adalah jiwa itu tidak ada atau hilang sama sekali, maka ruh tidak mati dengan makna seperti ini. Namun, ia tetap ada setelah penciptaannya, baik berada dalam nikmat maupun dalam siksa. Hal ini sebagaimana yang telah dibahas pada video sebelumnya bahwa ruh itu terbagi menjadi 2, ruh yang mendapatkan nikmat dan ruh yang mendapatkan siksa. Jika ada yang bertanya, ketika sangkakala ditiup, apakah ruh-ruh itu tetap hidup seperti semula ataukah mati lalu dihidupkan kembali? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Pada awalnya manusia itu mati. Mereka berbentuk nutfah yang ada pada tulang sulbi bapak mereka dan rahim ibu mereka. Selanjutnya Allah menghidupkan mereka, lalu mematikan mereka, lalu menghidupkan mereka kembali pada hari kebangkitan. Kematian ruh-ruh pada peniupan sangkakala yang pertama tidak mesti menjadikan kematian padanya pula. Ketika sangkakala ditiup pada hari kebangkitan, siapa yang tadinya mati menjadi hidup,
dan siapa yang tadinya pingsan menjadi sadar. Hal ini sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis muttafaq alaih. Beliau berkata, semua manusia pingsan pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama kali sadar. Aku adalah orang yang pertama keluar dari bumi. Namun, ternyata Musa memegangi tiang Arash, sehingga aku tidak tahu apakah ia telah sadar sebelumku atau ia telah melewati masa pingsan di Tur. Sekiranya pingsan di sini maksudnya adalah mati, itu merupakan kematian dalam bentuk lain. Hal ini berbeda dengan pingsan yang dialami semua makhluk ketika Allah datang pada hari kiamat untuk mengadakan pengadilan terhadap hamba. Allah muncul di hadapan mereka sehingga mereka semua pingsan. Andaikan Musa tidak pingsan bersama mereka pada saat itu, dengan pingsan yang sama di Bukit Tur, ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung hingga gunung itu menjadi hancur lebur, saat itulah Musa pingsan. Dengan begitu, pingsannya Musa pada saat itu menjadi pengganti dari pingsannya semua makhluk ketika Allah muncul pada hari kiamat. Itulah pendapat dari beberapa ulama terkemuka yang menjelaskan arti kematian pada ruh dan jasad. Marilah kita semua terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga melalui video kali ini kita semua mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.